Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Alhamdulillahilladzi harrama as-siyama ayyamal a'da' diyafatan li'ibadihi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah, alladzi ja'alal jannata lil muttaqin. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhal mu'minun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Id yang dirahmati Allah, mari kita gunakan momen kebahagiaan dan kemenangan kita kali ini sebagai jalan untuk meningkatkan rasa syukur dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa kuasa, kehendak, rahmat serta kasih sayangnya, kita tidak akan pernah mampu menjalankan ibadah sebagaimana mestinya. Sebagaimana kita tidak akan mampu menjalani kehidupan seperti sedia kala. Kebaikan kita adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sementara kesalahan kita berasal dari diri kita yang tidak memiliki daya dan upaya kecuali dengan pertolongannya semata. Semoga dengan berakhirnya bulan puasa, amal ibadah kita, kecil ataupun besar, diterima oleh Yang Maha Kuasa, dan dosa-dosa kita diampuni sampai tidak tersisa. Itulah harapan kita semua. Salawat seiring salam mari kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi semua Nabi, Nabi paling agung, paling mulia, dan paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Rasul pertama sekaligus terakhir yang Allah utus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Umatnya adalah sebaik-baiknya umat. Tak ada yang mengetahui derajat kemuliaan Nabi kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita patut bersyukur karena Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita sebagai bagian dari umatnya tanpa kita minta. Karena bernasab kepadanya lah kita semua dimuliakan, dan tanpa mendekatkan diri kepadanya kita tidak akan pernah dekat dengan Tuhan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hadirin sidang salat Id yang dirahmati Allah, hidup kita pada dasarnya adalah perputaran dari dua sisi yang saling mengisi dan datang silih berganti. Ada siang, ada malam, ada terang, ada gelap, ada harapan, ada kekecewaan, ada tawa, ada nestapa, ada kekayaan, ada kemiskinan, ada kekufuran, ada keimanan, ada kebahagiaan, ada kesengsaraan, ada ganjaran, ada siksaan, ada perjumpaan, ada perpisahan. Masing-masing akan datang dan pergi silih berganti dalam waktu yang telah Tuhan tentukan. 1 bulan yang lalu kita dipertemukan dengan bulan yang agung dan penuh dengan keberkahan, dan sekarang bulan itu berlalu dan kita berkumpul di tempat ini untuk merayakan hari kemenangan. Kita berharap semoga apa yang kita upayakan di bulan itu tercatat sebagai amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita berharap semoga hari ini akan membuka lembaran baru untuk memulai kehidupan baru yang selalu kita isi oleh amalan-amalan yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan adalah bulan perjuangan, Idul Fitri adalah hari perayaan kemenangan,
Namun, hadirin sekalian, meski begitu, kita patut bertanya, apakah kita sudah benar-benar menang dalam pengendalian hawa nafsu kita? Apakah kita sudah benar-benar menang dalam meningkatkan ibadah dan kehambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Masing-masing kita tentu punya jawaban yang berbeda-beda. Di bulan Ramadan kita telah menjalankan ibadah puasa. Apakah ibadah puasa, sholat, mengaji, sedekah, dan ibadah-ibadah lain yang kita lakukan itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita mengharapkan itu, tetapi pada akhirnya hanya Allah lah yang tahu dengan jawaban yang sesungguhnya. Allah tak hanya melihat apa yang kita lakukan, tapi Dia juga melihat sejauh mana ketulusan, kejujuran, dan kejernihan niat kita terhadap apa yang kita lakukan. Allah tahu bahwa kita adalah makhluk yang berbeda dengan iblis, sebagaimana Dia tahu bahwa kita adalah ciptaan yang tidak sama dengan malaikat. Betapapun tingginya ibadah kita, pastilah ada kelalaian dan kesalahan yang kita lakukan. Betapapun besarnya kemaksiatan kita, kita tidak layak untuk berputus asa dari rahmat dan keluasan ampunan Tuhan. Karena kita bukanlah hamba dari amalan kita, kita adalah hamba bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya membukakan rahmat kepada para ahli ibadah dan orang-orang yang taat, tapi Dia juga membukakan pintu ampunan dan kasih sayang kepada hamba-hambanya yang lalai dan penuh dengan lumuran maksiat. Kita tidak pernah tahu apakah amal kita diterima oleh Tuhan atau tidak, tapi kita perlu sadar bahwa betapapun besarnya amalan kita, nikmat dan rahmat Allah ada di atas segala-galanya. Sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghisap kita dengan keadilan, mungkin di antara kita tidak ada yang berhak menerima ganjaran, karena dosa dan kelalaian yang kita lakukan jauh lebih banyak ketimbang ibadah dan ketaatan yang kita kerjakan. Untungnya Tuhan tak akan menghisap kita dengan keadilan, tapi Dia akan menghisap kita dengan karunia, kemurahan, dan kasih sayang. Karena itulah sebagai hamba yang sejati tidak layak bagi kita untuk bergantung pada amalan kita, karena amalan kita tak akan pernah sebanding dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diminta untuk bergantung pada Tuhan, bukan pada amalan kita yang miskin keikhlasan dan penuh dengan kekurangan. Ibnu Athaillah, salah seorang sufi ternama asal Mesir, berkata dalam salah satu butiran hikmahnya, di antara tanda-tanda kebergantungan seseorang pada amalan adalah kurangnya harapan ketika tersungkur ke dalam kemaksiatan. Dengan demikian, harapan kita kepada rahmat Allah tidak boleh berputus dengan adanya maksiat, sebagaimana rasa takut kita kepada Allah tidak boleh hilang hanya karena kita merasa selalu berbuat taat. Kita tidak diminta oleh Allah untuk bersih dari dosa-dosa, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta kita untuk menjadi hamba. Jika berbuat taat, kita tidak berbangga-bangga dengan amalan kita. Apabila kita tersungkur ke dalam perbuatan maksiat, kita tidak terhanyut dalam perasaan putus asa. Itulah cerminan dari kehambaan yang sesungguhnya. Ramadan telah berlalu, tapi rahmat, karunia, dan pintu ampunan Tuhan tak akan pernah tertutup sampai batas waktu yang tidak kita tahu. Jika kita hanya terdorong untuk beribadah ketika bulan puasa semata, maka secara sadar atau tidak, kita sudah menjadi budak dari ibadah puasa, bukan menjadi hamba yang senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berakhirnya Ramadan bukanlah alasan untuk menanggalkan kehambaan kita di hadapan Tuhan, baik sebelum, ketika, maupun sesudah Ramadan. Kita semua adalah hamba Allah, dan kita semua hanya diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Demikian bunyi salah satu firman-Nya dalam kitab suci Al-Quran. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah, Ramadan juga mengajarkan kepada kita satu pelajaran besar, bahwa tidak semua yang kita inginkan harus Allah berikan saat itu juga, dan tidak semua yang Allah tahan dari kita berarti keburukan. Kita sering menilai sesuatu dengan ukuran keinginan kita, padahal Allah menilai dengan ilmu, hikmah, dan kasih sayangnya. Karena itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim.
wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Artinya, boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian, dan boleh jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu buruk bagi kalian. Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Ayat ini mendidik hati kita untuk senantiasa tenang. Tidak semua yang hilang dari hidup kita adalah keburukan. Tidak semua yang tertunda adalah musibah. Dan tidak semua yang dipercepat adalah nikmat. Kita hanya melihat bagian kecil dari perjalanan hidup, sedangkan Allah melihat awal, tengah, dan akhirnya sekaligus. Di sini kita diingatkan oleh sebuah ungkapan hikmah yang masyhur. Lau ittala'tum 'alal ghaibi lakhtartum al-waqi. Seandainya kalian diperlihatkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam hidup kalian, niscaya kalian akan memilih kenyataan yang Allah tetapkan. Begitu dalam penggalan hikmah ini. Seandainya Allah perlihatkan kepada kita seluruh kemungkinan dalam hidup kita, seluruh akibat dari pilihan-pilihan kita, seluruh bahaya yang tersembunyi, dan seluruh hikmah yang belum tampak, niscaya kita akan lebih mudah ridho dengan apa yang Allah tentukan. Sebab pilihan Allah selalu lebih bijak daripada keinginan kita, dan ketetapan Allah selalu lebih luas daripada pandangan kita. Maka dari sinilah kita masuk kepada salah satu rukun agung dalam iman, yaitu iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Qamar ayat 49, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Artinya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi rahimahullah menjelaskan makna yang sangat indah dari ayat ini, bahwa segala sesuatu di alam semesta ini berjalan dengan ukuran Allah, dengan ketetapan Allah, dengan hikmah Allah. Tidak ada yang murni kebetulan, tidak ada yang lepas dari ilmunya, tidak ada yang berjalan di luar irodahnya. Maka daun yang jatuh ditiup angin, nyamuk-nyamuk yang berterbangan, ikan-ikan yang bergerak dalam gelapnya lautan, semuanya dalam pengetahuan Allah. Allah tahu, Allah tahu, Allah tahu. Tidak ada yang benar-benar kebetulan, tidak ada yang luput dari penglihatannya, tidak ada yang sia-sia di sisinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam penjelasan para ulama ahlu sunnah wal jamaah, takdir sering dijelaskan dalam dua bentuk, takdir mubram dan takdir mu'allaq. Takdir mubram adalah ketentuan Allah yang bersifat pasti dan mutlak, seperti kelahiran, kematian, asal-usul kita, dan perkara-perkara besar yang telah terjadi, yang telah menjadi keputusan final Allah. Sedangkan takdir mu'allaq adalah ketentuan yang Allah kaitkan dengan sebab-sebab. Di ruang inilah Allah memerintahkan kita untuk berdoa, berikhtiar, dan beramal. Bukan karena ilmu Allah berubah. Tidak, ilmu Allah tidak berubah dan tidak bertambah, tetapi Allah menjadikan sebab-sebab sebagai jalan datangnya ketetapannya dalam kehidupan kita. Maka iman kepada takdir tidak melahirkan kemalasan. Iman kepada takdir justru melahirkan ketenangan dan kesungguhan sekaligus. Tenang karena kita tahu Allah yang mengatur, bersungguh-sungguh karena Allah memerintahkan kita mengambil sebab. Jamaah yang dirahmati Allah, ada beberapa jalan besar yang Allah jadikan sebagai sebab perubahan kebaikan dalam hidup seorang hamba. Pertama adalah doa. Doa adalah senjata orang yang beriman. Doa adalah pengakuan seorang hamba bahwa dirinya lemah dan Allah Maha Kuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yaruddu al-qada illa du'a." Tidak ada yang dapat menolak qada kecuali doa. Jangan pernah kita meremehkan doa. Bisa jadi yang menjaga rumah tangga kita adalah doa. Bisa jadi yang menahan musibah dari keluarga kita adalah doa. Bisa jadi yang membuka pintu rizki kita adalah doa. Bisa jadi yang mengangkat beban hati kita adalah doa yang kita bisikkan di sepertiga malam saat tidak ada yang mendengar selain Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ramadan telah mendidik kita untuk banyak berdoa, maka jangan biarkan kebiasaan mulia itu berhenti setelah Ramadan berlalu. Kedua adalah ikhtiar. Tawakal bukan berarti diam, berserah bukan berarti menyerah. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika hendak memasuki wilayah Syam lalu mendengar adanya wabah taun, beliau memutuskan untuk kembali. Ketika ada yang bertanya, apakah engkau lari dari takdir Allah Subhanahu wa taala? Sayyidina Umar bin Khattab menjawab, nafirru min qadarillah ila qadarillah. Kita lari dari satu takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Lihatlah betapa dalamnya pemahaman para sahabat. Menghindari bahaya bukan berarti menolak takdir. Mengambil sebab bukan berarti kurang tawakal. Justru itu bagian dari penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri adalah manusia yang paling bertawakal, tetapi beliau juga manusia yang paling sempurna dalam ikhtiar. Dalam peperangan Uhud, beliau mengenakan perlindungan. Dalam hijrah, beliau menyiapkan strategi. Dalam kehidupan, beliau mengajarkan bahwa doa harus berjalan bersama usaha. Dan kita semua mengenal sabda Nabi yang sangat masyhur, "I'qilha wa tawakkal." Ikatlah lalu bertawakallah. Ikatlah lalu berserah, bukan lepaskan lalu mengaku tawakal, bukan sibuk mengikat lalu lupa kepada Allah, tetapi ikatlah dengan ikhtiar terbaikmu lalu gantungkan hasilnya sepenuhnya kepada Allah. Ketiga adalah amal soleh. Amal soleh juga menjadi sebab datangnya keberkahan dalam hidup kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizkihi wa an yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu." Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahmi. Lihatlah, silaturahmi bukan hanya adab sosial, ia juga sebab keberkahan rizki dan umur. Maka sangat tepat bila pada hari Idul Fitri ini kita tidak hanya saling mengunjungi, tetapi juga saling membersihkan hati. Tidak cukup hanya datang ke rumah, tetapi juga datang dengan hati yang lapang. Tidak cukup hanya bersalaman, tetapi juga benar-benar saling memaafkan. Begitu juga sedekah, istighfar, berbakti kepada kedua orang tua, menolong sesama, menjaga lisan, menahan amarah, dan seluruh amal soleh lainnya. Semua itu bukan hanya perintah moral, tetapi juga sebab turunnya rahmat Allah dan perubahan baik dalam perjalanan hidup seorang hamba. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihi salihin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa liwalidina wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi wakafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim, wa'lamu annallaha amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wassalami ala nabiyil karim. Faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad
kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dfa' 'annal bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal bagh was suyuf al mukhtalifata wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar.